Halo rekan kultivator, selamat datang kembali di channel Alur Donghua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, siapkan kopi dan rokok kalian. Tanpa basa-basi, langsung ke ceritanya. Di urutan ke-10 Hesimo, iblis tingkat puncak, peran, ancaman besar dari ras iblis kuno. Simo adalah iblis kuno tingkat tertinggi, berasal dari era kuno, setara dengan immortal puncak. Ditakuti oleh dunia kultivasi. Namanya sudah cukup membuat immortal waspada. Berbeda dengan kultivator biasa. Kekuatan Simo sangat liar, mengandalkan energi iblis murni. Setiap serangan membawa kehancuran luas. Pertarungannya membawa bencana. Simo tidak bernegosiasi, tidak mengenal belas kasihan, memerintah dengan teror. Ia adalah iblis sejati. Simo menjadi lawan berat Wang Lin. Ini dibuktikan bahwa immortal bukan puncak segalanya. Ras kuno punya kekuatan setara atau lebih. Namun akhirnya Simo kalah karena Wang Lin melampaui batas ras iblis. Di bawah Quan Tian dan Wang Lin akhir cerita. Setara Ancient God Lavan. Di atas immortal biasa. Ancaman kelas kosmik. Simo adalah perwujudan kehancuran murni yang mampu membuat dunia kultivasi berguncang. Di urutan ke-9 Tian Yunzi. Di cerita ia menjadi guru palsu dan pengkhianat terbesar Wang Lin. Tian Yunzi bukan immortal biasa. Sangat cerdas dan penuh pertimbangan. Sabarnya luas hingga ribuan tahun seperti cintaku padamu. Ahli manipulasi dan tipu daya. Dia tidak pernah bertarung langsung kecuali terpaksa. Sejak awal tujuan Tian Yunzi hanya satu, yaitu ia butuh tubuh baru untuk hidup kembali. Dan memilih tubuh Wang Lin karena jiwa yang kuat, potensi sangat tinggi, cocok untuk perampasan tubuh. Wang Lin tidak pernah dianggap murid, hanya wadah. Saat rencananya matang, Tian Yunzi berniat membunuh Wang Lin, menghancurkan jiwanya, lalu mengambil alih tubuhnya. Tian Yunzi salah besar. Dia meremehkan Dao Wang Lin. Jiwa Wang Lin terlalu kuat, dan perlindungan dan karma mengerikan. Tian Yunzi gagal merebut tubuh. Akhirnya dibunuh oleh Wang Lin. Kekuatan Tian Yunzi, perencanaan jangka panjang, manipulasi psikologis, menyerang di saat paling lemah. Inilah mengapa ia sangat berbahaya. Tian Yunzi adalah immortal licik yang berpura-pura menjadi guru, hanya untuk membunuh Wang Lin dan merebut tubuhnya. Di urutan ke-8 Xu Liguo, julukannya Raja Iblis Chu, roh artefak terkutuk. Xu Liguo bukan manusia biasa. Ia adalah roh senjata kuno. Terbentuk dari kebencian, kegilaan, dan kekuatan terlarang. Sejak itu dia dianggap bencana besar. Xu Liguo, kuatnya tidak stabil. Jika segel dilepas, bisa menghancurkan semua di depannya. Menelan jiwa dan energi hidup. Membuat immortal ketakutan. Kekuatannya tidak bisa diukur setelah segelnya dilepas. Meski sering berkhianat, licik dan rakus, namun Xu Liguo takut pada Wang Lin. Dia selalu berdiri di sisi Wang Lin. Hubungan mereka sangat aneh tapi kuat. Xu Liguo pandai menipu, membuat mental musuh ketakutan, membuat lawan kehilangan kendali sebelum mati. Ia adalah senjata teror. Di akhir cerita, Xu Liguo tetap menjadi roh paling berbahaya. Namun berada di bawah kendali Wang Lin, digunakan sebagai alat penghancur terakhir. Bukan yang terkuat tapi paling berbahaya. Xu Liguo adalah roh gila yang menjadi senjata paling berbahaya di tangan Wang Lin. Di urutan ke-7 ada Qing Shui. Ia adalah guru Wang Lin. Qing Shui bukan immortal biasa. Hidup sejak era kuno. Jarang bertindak terang-terangan. Selalu ada momen penting di perjalanan Wang Lin. Banyak rahasia tentang kekuatannya. Kekuatan Qing Shui bukan kekuatan frontal. Pemahaman Dao-nya sangat akurat. Menguasai hukum langit tingkat tinggi. Satu pemahaman darinya bisa mengubah nasib kultivator. Dia lebih berbahaya sebagai pembimbing Dao daripada petarung biasa. Qing Shui memberi tujuan penting dalam Dao, membantu Wang Lin memahami kehidupan, kematian, dan karma. Ia menunjukkan arah. Tanpa Qing Shui, Dao Wang Lin tidak akan sempurna. Walau jarang bertarung, Qing Shui mampu menekan immortal tinggi, bisa mengatur situasi tanpa bertarung, selalu selangkah lebih cepat. Ini tanda kekuatan sejati yang disembunyikan. Qing Shui, penunjuk jalan. Wang Lin, si penghancur jalan lama. Di akhir film Wang Lin melampaui Qing Shui, namun tetap menghormatinya sebagai guru. Qing Shui adalah guru sejati. Wang Lin yang kekuatannya lebih berbahaya dan pemahaman Dao-nya sangat dalam. Di urutan ke-6 Ancient Ancestor, leluhur kuno. Julukannya Ancient Ancestor, leluhur kuno. Eksistensi purba sebelum era immortal, Ancient Ancestor. Sudah ada sebelum tatanan kultivasi modern. Hidup sebelum hukum Dao stabil. Merupakan fondasi dunia kultivasi kuno. Berbeda dengan immortal biasa. Ancient Ancestor tidak mengandalkan senjata. Kekuatannya setara hukum alam. Serangannya mempengaruhi eksistensi, bukan ruang. Itu sebabnya sulit dipahami dan dilawan. Ancient Ancestor, kebal di karma.
Sulit dipengaruhi siklus reinkarnasi. Kehadirannya menciptakan distorsi hukum. Surga tidak bisa mengaturnya sepenuhnya. Tidak pernah bertindak. Namun namanya sudah bisa mengguncang immortal. Jika turun tangan, dunia bisa hancur total. Perbandingan dengan Wang Lin. Ancient Ancestor kekuatan purba. Wang Lin asik kehendak baru. Wang Lin melampaui Ancient Ancestor di akhir novel. Ancient Ancestor adalah leluhur purba yang kekuatannya setara hukum alam. Bahkan surga sulit kendalikan. Di urutan kelima Ji Donglai. Julukannya immortal yang hampir melampaui surga. Ji Donglai adalah immortal kuno tingkat puncak. Sudah ada sebelum era Wang Lin. Satu dari sedikit immortal yang mendekati kehendak surga. Namanya membuat seluruh immortal bergetar. Di masanya tidak ada yang berani menantangnya. Kekuatan Ji Donglai bukan pada tubuh, melainkan pada pemahaman Dao yang ekstrim. Menguasai Dao tingkat tertinggi. Tekniknya langsung menyentuh esensi hukum alam. Serangannya bisa menghancurkan eksistensi, bukan sekadar tubuh. Ini mengapa berbahaya dari immortal biasa. Ji Donglai hampir melampaui immortal, hampir menyatu dengan Dao surgawi. Satu langkah lagi bisa setara kehendak langit. Namun ia gagal melewati batas terakhir. Ji Donglai tidak melawan surga secara terang-terangan seperti Wang Lin. Masih terikat oleh batas Dao lama. Terhenti oleh peraturan surga. Inilah perbedaan Ji Donglai dan Wang Lin. Ji Donglai, Osina puncak immortal lama. Wang Lin ku penghancur sistem lama. Ji Donglai adalah immortal kuno terkuat di masanya, namun gagal ia menembus batas yang akhirnya dihancurkan Wang Lin. Di urutan keempat, Ancient God Art, Dewa kuno bintang apas. Tingkat puncak ras Ancient God, di bawah Tuosen, tapi di atas hampir semua immortal. Pada ras Ancient God, jumlah bintang satis tingkat kekuatan. 8 adalah level hampir sempurna, kurang langkah dari puncak mutlak. Dewa kuno 8 adalah monster absolut di medan perang. Ancient God 8 menghancurkan alam dengan tubuhnya. Tidak butuh teknik rumit. Artefak immortal bisa retak di tangannya. Dalam pertarungan jarak dekat, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Berbeda dengan immortal, tidak tunduk pada karma. Sulit dipengaruhi reinkarnasi. Ini alasan mengapa Ancient God sangat ditakuti. Ancient God 8 bisa merusak aturan dunia. Harus ditekan atau disegel. Ancient bukan penjaga surga, tapi ancaman bagi surga. Ancient God Lead adalah ras. Dewa kuno monster yang hampir tidak terikat oleh hukum surga. Di urutan ketiga Tuosen, kekuatan utama Tuosen bukan teknik atau Dao, melainkan tubuh fisik murni. Tubuhnya hampir tidak bisa dihancurkan. Artefak immortal dan mantra tingkat tinggi hampir tidak melukainya. Satu serangan fisik bisa merobek ruang dan dunia. Dalam hal kekuatan murni, Tuosen berada di paling tinggi Ancient God. Tuosen bukan bawahan surga. Bahkan Kuan Tian All Heaven waspada padanya. Dewa kuno seperti Tuosen di sistem surga sangat sulit dikendalikan oleh hukum karma dan reinkarnasi. Tuosen adalah makhluk yang tidak tunduk pada Dao surgawi. Tuosen bertarung dengan naluri kehancurannya. Tidak peduli strategi, tidak peduli kerugian, hanya maju dan mengalahkan musuhnya. Justru karena ini, dia sangat sulit diprediksi dan dihentikan. Setiap kali Tuosen bangkit atau melepaskan segel kekuatannya, maka dunia kacau, hukum alam kacau, semua harus bersatu untuk menahannya. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat seluruh alam. Mengapa Tuosen kalah dengan Wang Lin bukan karena lemah? Ia kalah karena Wang Lin berevolusi melampaui batas. Wang Lin menggabungkan Dao tertinggi, jiwa absolut, tubuh Ancient God. Tuosen kalah oleh eksistensi yang melampaui Ancient God. Tuosen adalah perwujudan kekuatan fisik absolut monster kuno, yang bahkan surga pun waspada padanya. Di urutan kedua Kuan Tian. Kuan Tian bukan makhluk hidup, melainkan kesadaran seluruh surga. Segala hukum alam waktu, ruang, karma, reinkarnasi itu semua darinya. Semua kultivator, bahkan immortal, semua ada di bawah kendalinya. Kuan Tian menentukan kelahiran dan kematian, mengatur sebab akibat, mengendalikan siklus reinkarnasi. Satu niat Kuan Tian dapat, menghapus masa depan seseorang. Menjatuhkan hukuman surgawi tanpa perlawanan, tapi ke Wang Lin semua itu percuma. Karena Kuan Tian adalah kehendak takdir. Tidak bisa dibunuh dengan kekuatan fisik. Tidak bisa diserang dengan teknik biasa. Selama surga ada, Kuan Tian akan terus ada. Inilah yang membuatnya ditakuti semua kultivator. Sejak zaman kuno, semua makhluk hidup dipaksa mengikuti hukum surga. Pelanggaran berarti kemusnahan. Tidak ada yang bisa melawan, sampai Wang Lin muncul. Pertarungan Kuan Tian versus Wang Lin, bukan duel kekuatan, tapi perang kehendak. Kuan Tian melambangkan penindasan dan peraturan. Wang Lin melambangkan pembangkangan dan kebebasan. Di urutan pertama Papa Wang Lin kita.
Di akhir film Renegade Immortal, Wang Lin telah ke tingkat tertinggi. Ia melampaui Immortal, melampaui Dao Surgawi, dan melampaui takdir. Wang Lin mengalahkan kehendak tertinggi yang mengatur hidup, mati, dan reinkarnasi. Ini berarti tidak ada lagi hukum langit yang bisa mengaturnya. Dao Wang Lin bukan Dao biasa. Dao karma, Dao kehidupan dan kematian, Dao reinkarnasi, memutus sebab akibat, menghapus eksistensi seseorang, menentukan hidup dan mati seseorang. Wang Lin tidak terikat reinkarnasi, tidak bisa dibunuh secara konsep. Bahkan jika tubuh hancur, eksistensinya tetap abadi. Pada tahap kultivasi tidak lagi berlaku. Immortal, dewa, dan surga bukan lawan. Satu pikiran Wang Lin bisa membuat dunia bergetar. Kebebasan mutlak. Wang Lin tidak menjadi penguasa baru. Ia memilih kebebasan, tidak mengatur makhluk hidup seperti surga dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.